Jangan terlalu dempet ya Bapak Ibu. Biar selesai dulu. Sekarang ini sangat sulit nyari uang atau buat makan saya pribadi. Syukurnya alhamdulillah ada restoran ayam taliwang yang membagi-bagi makanan hampir tiap hari. Wah, itu sangat membantu bagi kami. Hebat ya Bang ya. Penghasilan sekarang gimana jadinya? Oh, kalau penghasilan sangat menurun. Sangat menurun Sangat ya. menurun penghasilan. Biasanya dapat duit seharusnya 2,5 atau 100 paling kecil, sekarang 50.000 aja nggak nyampe. Halo good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya bersama seorang sahabat saya yang bernama Nancy Marduli. Beliau ini kisahnya unik guys. Jadi kenapa saya mau wawancarin beliau? Karena saya lihat selama pandemi ini beliau tuh bagi-bagi makanan ya di restorannya. Beliau kebenaran punya restoran, jadi setiap hari nih selama beberapa bulan ini setiap hari bagiin orang tanpa henti nih bagiin makanan. Nah, saya tertarik untuk mengulik kisahnya beliau gitu teman-teman. Jadi yang pertama saya pengen tanya itu apa pekerjaan seorang Nancy Marduli nih sehingga bisa bagi-bagi makanan ke orang-orang itu. Oke, halo good people. Ya, salam kenal. Saya Nancy Marduli, tadi sudah disampaikan. Ya, kalau bicara mengenai pekerjaan ya. Ya, oke. pekerjaannya. Bukan langsung status nih. Status juga boleh, nggak apa-apa. Status, sejarah juga boleh. Panjang nanti Panjang, ya. Oke. Jadi saya seorang interior designer. Interior design. Interior designer. Saya juga seorang hipnoterapis. Hipnoterapi, berarti bisa ya hipnoterapi gitu. Yes. Jadi saya juga seorang grafologis. Grafologi. Ya. Paham ya? Saya paham, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Iya, biar teman-teman juga Ya, makin biasa. tahu itu apa sih ya. Grafologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang analisa tulisan tangan. Lewat tulisan. Tulisan tangan tiap orang itu kan beda-beda. Ya. Nah, dari itu ada yang kayak cakar ayam, cakar bebek, cakar ular atau apapun Iya. lah itu. Nah, dari sana itu kita bisa analisa karakter seseorang tuh seperti apa sih? Iya. Lalu potensinya gimana sih? Hubungan dia dengan dirinya sendiri, hubungan dia dengan orang dan sebagainya itu gimana? Jadi kalau boleh dibilang grafologi itu sebagai dukun tulisan tangan. Dukun tulisan. Ngeri ya. Jadi beliau ini hebat teman-teman, dia bisa baca karakter orang lewat tulisan. Jadi biasanya orang lewat garis tangan, mungkin kartu tarot ya kan. Nah ini dari tulisan, itu Ya, grafologi. itu salah satunya juga jadi ya. grafologi. Selain Yes. itu apa lagi? Ya, saya juga seorang trainer, pembicara juga, dan mind healing dan coach juga. Motivator mungkin? Bukan. Saya provokator. Provokator. Lebih Iya. tepatnya provokator. Provokator. Gitu. Kenapa? Apa? Iya, kenapa? Tahu nggak bedanya? Apa bedanya? Kalau motivator biasanya kan kasih orang semangat tuh. Iya. Semangat. Nanti orang tuh semangat tuh, terboosting jadi semangat untuk melakukan mencapai impiannya atau Iya. apapun lah itu yang perlu disemangatin. Nah, kalau habis disemangatin kan umumnya biasa sehari, 2 hari atau nggak nyampe sebulan. Memble lagi. Akhirnya mempem lagi, Mempem butuh lagi. motivasi lagi ya. Nah, saya lebih suka bilang saya itu provokator. Kenapa? Karena kalau setiap begitu kan capek, harus motivasi terus. Nah, kalau bisa orang itu dimunculkan kesadarannya sehingga muncul kesadaran dalam dirinya, kenapa sih saya harus berubah? Nah, ketika dia sudah muncul kesadaran dalam dirinya, otomatis dia tuh cukup mengingat itu saja, dia sudah termotivasi sendiri. Oh. Nah, itu provokator. Jadi lebih menggali diri seorang ya untuk ya Buttonnya, hot Ya. buttonnya tuh dipencet gitu. Oh, Ya. keren ya teman-teman. Terus yang saya bingung nih, apa yang melatar belakangi seorang Nancy Marduli sehingga mau nih bagi-bagi makanan di tengah pandemi ini hampir setiap hari, dan itu kalau saya lihat mungkin puluhan atau bahkan ratusan ya. Dan biasanya kan sekarang pengusaha ekonomi lagi sulit ya kan. Ya. Apalagi yang saya tahu beliau juga punya restoran pasti kepukul banget. Betul. Teman-teman. Tapi kenapa seorang Nancy Marduli ini mau nih bagi-bagiin justru di tengah restorannya yang sedang sepi, mungkin boleh dikatakan begitu ya. Ya. Jadi kenapa gitu? Saya bingung kenapa bisa. Ya. Apa yang melatar belakanginya gitu? Yes, thank you banget. Yeah. Memang benar apa yang dikatakan Wira, memang itu dilema banget ya. Di satu sisi memang memang saya susah, betul. Lagi maksudnya dalam kondisi yang sulit ya. Dan nggak saya doang, semua Ya. industri mengalami hal yang sama. Tapi makanan itu terutama ya Ya, biasanya terpukul banget. karena kalau orang
tetap tiap hari memang butuh makan, tapi restoran orang jadi takut datang. Iya. Mau beli dari luar juga jadi takut. Memang itu pasti udah drop banget. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa akhirnya saya mau berbagi adalah padahal sebenarnya umumnya kalau kita lagi sulit begitu, ekonomi lagi kurang begitu, pasti yang namanya kepikiran untuk itu aja sebenarnya enggak ya. Iya. Cuma waktu itu yang bikin saya tuh mikir begini, saya aja begini susah, apalagi orang-orang di luar sana yang penghasilannya itu lebih nggak jelas. Contoh seperti nih driver ya, seperti Gojek, online gitulah, driver online begitu. Terus apalagi para pemungut jalan itu aja itu yang penghasilan harian. Yang penghasilannya harian itu nggak jelas ditambah dengan situasi begini, apalagi kan. Nah, apalagi itu saya dengar berita, kalau ada dengar berita, kebetulan nih kalau Mbak saya lihat berita, saya mendengar berita tuh ada orang itu meninggal bukan karena corona, bukan karena COVID, tapi karena kelaparan. Aduh, gimana ya rasanya cuy? Akhirnya makin muncul lah rasa pengen berbaginya saya. Nah, awal-awal yang saya lakukan adalah saya berbagi itu melalui itu pesenin lewat GoFood, pesen lewat GrabFood, GoFood. Nah, saya pesen, terus saya bilang sama drivernya, Pak, makanannya nggak usah diantar, buat bapak aja, buat jadi bapak, buat ya, si drivernya. buat bapak dan teman-teman aja. Jadi tergantung waktu itu saya order misalnya gitu, saya kasih ke mereka. Dan reaksi mereka itu tuh benar-benar sangat mengharukan. Jadi banyak reaksinya bilang nggak percaya, masa sih kok lagi kayak begini gitu. Nah, tapi ternyata apa yang saya lakukan itu juga teman-teman yang lain juga ada banyak yang lakukan ternyata. Jadi saya bersyukur banget. Nah, di saat itu saya berpikir, oke, kalau saya bisa melakukan ini jauh lebih dalam skala besar, kayaknya akan lebih baik ya. Saya sekarang berbagi satu gini aja, rasa bahagia itu muncul. Apalagi kalau saya bisa berbagi ke lebih banyak orang, kayaknya wow, pasti amazing sekali, luar biasa gitu. Nah, apalagi saya itu terbayang-bayang yang katanya orang meninggal itu bukan karena COVID, justru karena kelaparan. Itu tuh, aduh, bener-bener sangat menyedihkan. Iya. So, akhirnya waktu itu saya pikir gimana sih caranya saya bisa berbagi ke banyak orang, tapi ya pikiran saya itu muncul, kan lagi susah, penghasilan lagi kurang, mana bisa juga mau order makan, mau apa, mana bisa. Saya tuh lupa saya punya restoran waktu itu, mungkin saking ribetnya pikiran kan. Nah, pas waktu itu juga akhirnya mikir-mikir tiba-tiba malam-malam tuh kepikiran, kamu tuh kasarnya tuh bodoh ya, kan kamu punya restoran. Iya, kamu kan punya restoran, kamu kan punya tempat, kamu sekarang tuh juga lagi sepi, ya kan bisa dimanfaatkan sekalian masak buat bagi-bagi lah. Memberdayakan karyawan juga biar tetap aktif ya. Sekalian mereka juga biar ibaratnya ada kegiatan ya kan, ya itu pasti ya sekalian kan, daripada saya masak sendiri kan nggak mungkin juga masak gitu banyak kan. Jadi kamu punya ibarat, kamu punya tempatnya, kamu punya terus bahan bakunya juga kamu sudah tahu, terus udah gitu orang-orangnya kamu punya, jadi kamu bisa sekalian berdayakan, kalian bisa sekalian bermanfaat, sekalian untuk berbagi. Ya di saat ini tidak bisa menghasilkan, ya apa yang bisa dilakukan? Ya berbagi. Ya sudah, jadi saya waktu itu nggak mau mikir gimana caranya uangnya segala macam, itu pasti kepikiran, hitung-hitungan tuh namanya kita orang bisnis, kepikiran ya. Karena itu membutuhkan biaya yang besar kalau yang saya lihat sih. Betul. Karena biasanya kalau restoran kan kepukul banget ya teman-teman. Justru biasanya karyawannya dipulangkan atau di dalam tanda kutip dipecat untuk sementara waktu. Nah, justru seorang Nancy ini dia malah bagi-bagi makanan gitu. Itu yang keren sih guys. Jadi karyawannya diberdayakan buat bagi-bagi. Jadi kan itu ekstra, pengeluarannya malah ekstra ya kan, bayar karyawan, terus buat pengeluaran ini juga apa namanya bagi-bagi ke driver online dan orang-orang gitu yang membutuhkan. Keren. Dan biasanya sumber dananya dari mana? Gitu. Nah, awalnya itu saya kan memang ya ada hitung-hitungan. Ya gimana sih saya bisa berbaginya. Nah, awalnya itu saya cuma mikir, oke, saya tetap pada prinsip saya, hati saya tuh pengen berbagi. Saya cuma, saya tahu kalau saya mikir terlalu banyak, ngitung-ngitung terlalu banyak, udah pasti bubar, udah pasti nggak jadi. Karena hitung-hitungan ekonomi akan pasti nggak jadi, karena nggak balance. Itu hitungan ekonominya nggak balance banget, pasti minus terus. Nombok terus. Nah, cuma saat itu saya juga nggak kepikiran namanya cari dana atau apa enggak, karena memang saya tuh tidak berniat untuk cari dana. Saat itu yang saya pikirkan cuma bagaimana saya bisa berbagi dengan apa yang saya miliki. Saya sudah punya tempat, saya sudah punya karyawan-karyawannya, saya ada bahan-bahan bakunya. Kalaupun nanti kurang kan saya bisa beli juga atau gimana lah, intinya dengan bahan baku yang
biasa customer beli itu mungkin beda sama kita. Kalau kita restoran pun mungkin punya supplier dan itu harganya mungkin masih relatif lebih oke gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya pikirkan saya cuma itu hitung simpel gitu aja, saya stop, udah jangan mikir panjang kali lebar. Bisa berbagi berapa hari pun masih untung. Jadi saya cuma pikir step by step, nggak mikir panjang kali lebar. Nggak mikir sampai hari ini, enggak. Dulu awalnya saya cuma mikir buat beberapa hari ke depan lah gitu, coba bisa gitu. sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak apa-apa. Pokoknya lumayan bisa menyambung hidup orang, bisa memberikan harapan, bisa memberikan kekuatan buat mereka di masa yang sulit seperti ini gitu loh. Ya kan, jadi daripada saya fokus sama sulitnya saya, jadi saya fokus sama hal-hal yang baik. So akhirnya dan ternyata nggak hitung itu, pokoknya langsung aja saya pikir udah saya mau jalankan. Nah awalnya tuh saya tuh cuma cerita sama suami saya, lalu kemudian cerita sama suami, ya biasa kalau cowok itu kan pikirannya logika kan. Nah kalau cewek itu kan lebih ke feeling, pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau berbagi. Lebih pakai perasaan. Iya perasaan. Nah kalau cowok itu mikirnya secara hitungan ya gimana, terus ini itu, terus India saya waktu itu cuma mikir saya punya tabungan segini. Pokoknya tabungan ini tadinya memang tabungan untuk cadangan buat kalau in case ada apa-apa buat anak saya, buat cadangan dana pendidikan mereka. Nah, tapi kan tabungan saya pikir kan belum lah dipakai. Jadi ya sudah, sementara saya nggak ini dulu, pakai dulu buat ini. Nanti ke depannya siapa tahu rezekinya beda lagi. Jadi saya pikir ya udahlah, jalan aja dulu. Nah, kali pertama saya cerita sama adik-adik saya. Nah, luar biasanya adik-adik saya itu support. Adik saya kan ada 5, jadi mereka tuh sama support, ada yang mau kasih segini, ada yang mau dagang segini. Jadi akhirnya saya makin semangat, wah didukung kan, apalagi sama keluarga sendiri. Ya udah akhirnya, wah lumayan nih, tadi saya hitung-hitung harusnya cuma bisa buat berapa hari, ternyata bisa nih, nanti bisa kurang lebih sampai berapa puluh hari, oke nih. Jadi, karena ada dapat support dari adik-adik itu. Nah, jadi akhirnya udah saya jalan, go. Nah itu dari situlah makanya mulai. Jadi panjang ya? Panjang, iya. Sampai bertahan kurang lebih, sejak kapan sih itu? Sejak kapan? Sejak bulan apa? Ini bulan apa ya? Sekarang Juli ya? Juli berarti awal pandemi itu sekitar April. Maret ya, pertengahan. Nah, April awal kita mulai. Juni. Iya. Sekitar 4 bulanan ya. Lama hampir juga ya, 4 bulan. Ya. Nah, yang nggak salah itu pasti kan makin minus. Nah, cuman karena saya tuh juga niatnya tuh pengen menginspirasi orang supaya orang-orang itu makin banyak yang bisa melakukan hal yang sama di tempat-tempat lain. Saya nggak ada niat maksudnya itu buat gabung itu, enggak. Maksudnya supaya dilakukan di banyak daerah lain juga, karena kan orang-orang yang butuh tuh nggak cuma di daerah sini. Nah, jadi bisa ke yang lain-lain supaya bisa membantu memberikan inspirasi. So akhirnya saya posting. Nah, ketika posting sama kayak gini, kalau Anda posting makanan nih, saya makan contoh di restoran nih, di restoran Jepang mana? Oh, di Peak, ya makan bisa contoh. Jadi kan, oh makanannya enak ya, jadinya pengen makan kan? Nah, kayak gitu, saya niatnya cuma gitu. Jadi saya posting, orang lihat berbuat baik kok, kayaknya happy kok, gimana? Pengen ikut, nah, seperti itu aja. Bisa juga menjadi wadah kan? Ternyata dalam perjalanannya, ternyata malah ada orang japri nanya, Cici, tertarik ya? Boleh nggak? Aku tuh nggak bisa nih, aku tuh nggak punya waktu dan aku tuh nggak punya orang yang bantu saya masak. Bisa nggak Ci? Aku cuman kirim mie instan atau apa gitu, bahan Cici bantu masakin, bantu distribusikan. Wah, menarik, saya pikir ternyata saya juga jadi ladang kebajikan buat orang lain yang memang nggak mau melakukannya, tapi terbatas. Terbatas di sumber daya atau terbatas di apa? Waktu mungkin. Di waktu juga. Terus ada juga yang lucu yang mau, Cici aku boleh nggak titip nasi? Aku masak sendiri sama lauknya, tapi aku nggak berani bagiin katanya. Aku nggak berani bagiin soalnya mungkin dia punya mindset takut sama orang-orang lagi situasi begini, mau berbagi tapi takut tuh, ngeri di jalan-jalan tuh, takut nanti ada yang gimana mungkin ya kan, namanya orang kan beda-beda kan ya. Oh boleh welcome banget. Nah, jadi itu bisa disalurkan. Lalu ada lagi anak-anak muda juga keren, Cici boleh nggak saya ikutan berbagi, saya pengen banget nih bisa berbagi, tapi saya cuma punya dana 50.000 atau bahkan ada yang 10.000. Wah boleh, silakan. Nah, digabung-gabung itulah akhirnya makin banyak. Gitu loh. Gitu, keren ya. Jadi kadang-kala emang ada orang yang mau berbuat baik tapi dia bingung wadahnya kemana. Nah, kebenaran mungkin dengan adanya postingan di media sosial, jadi orang mungkin tergugah untuk melakukan, atau mungkin dia ketika nggak ada waktu atau nggak ada ini wadahnya, jadi dia bisa menyalurkan lewat Nancy ini gitu. Tapi keren sih emang. Setiap hari ya, itu kira-kira setiap hari itu jumlahnya berapa tuh?
Kalau sebelum lebaran ini sih waktu itu kita awal mulai dari 50. Kita coba dulu 50. ya, 50 pakai, terus setelah itu meningkat. Karena kan sesuai kita lihat sesuai yang datangnya yang Iya. gimana. Nah, waktu sebelum lebaran itu kebanyakan sih rata-rata antara 100 sampai 120-an. Sekitar 100 ya? Ya, tapi setelah lebaran sekarang balik ke 50 lagi. 50-an Ya, gitu. Tapi ya. itu rutin ya teman-teman setiap hari selama kurang lebih 4 bulan. Jadi sekitar puluhan sampai Ya. 100-an lebih Ya. itu luar biasa gitu. Sangat salut ya. Terus kira-kira mau dijalin sampai kapan nih? Nah, ini rencana kan memang sepertinya dengan adanya new normal ini kan tentunya keadaan situasi juga ada perbaikan lah ya, walaupun memang belum normal banget. Iya, Ya, adanya namanya juga masih new normal. gini. Tapi saya juga mewawancari orang-orang yang ikut antri. Jadi yang antri itu kita memang ada bikin spanduk untuk mereka yang membutuhkan. So, kalau mereka merasa membutuhkan silakan. Tapi kalau memang mereka sebenarnya nggak butuh tapi ikut antri, ya itu tidak Silakan terhindarkan. juga, ya. Itu baliklah dosanya masing-masing, pilih masing-masing ya kan. Nah, terus akhirnya saya berpikir gimana ya caranya supaya nanti saya tahu ini batasnya sampai kapan kan. Nah, dari wawancara itu saya tahu, oh ternyata ini sudah mulai nih, tadinya orderan kurang mudah, sekarang sudah bisa 3 orderan, 5 orang, berarti kan sudah ada perbaikan. Nah, dan saya juga makanya sekarang itu cuman 50, sekitar 50-60 bungkus. Nah, so saya pikir mungkin ini saya akan rencanakan jalankan sampai Idul Adha. Nah, kenapa Idul Adha? Karena saya juga ya Ada beberapa pertimbangan lah. Gitu. Pertimbangan, iya, karena Idul Adha itu kan juga ibaratnya hal baik juga ya, Iya. itu benar hari baik, jadi supaya untuk Momennya pas, momennya gitu. pas, Ya, oke. Luar biasa ya teman-teman. Terus kedepannya apa tujuan hidup seorang Nancy Marduli ini? tujuannya ya. Iya. Semua orang pasti mati ya. Betul, tapi apa yang lebih spesifik dari seorang Nancy? Ya, simple sih. Saya hanya ingin supaya saya itu bisa menjadi bermanfaat. Bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk diri saya sendiri. Diri sendiri, Dan paling nggak orang tua saya bisa bangga. orang tua, dan Walaupun orang lain. Papa sudah nggak ada, jadi paling nggak dia bisa, oh anak saya Merasakan kebahagiaan lah Iya. di alamnya mungkin betul. gitu. Dan jangka panjangnya adalah supaya anak-anak saya keturunan Mm-mm. itu bisa melihat apa yang sudah saya jalankan. Jadi dia bisa mencontoh orang tuanya Iya. gitu. Dari hal yang positif ya. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi kisahnya menarik. Yang saya salut, dia bisa bagiin makanan puluhan sampai ratusan setiap hari tanpa henti. Nanti videonya ada kita cantumin ya teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih waktunya Ci Nancy Marduli. Terima kasih kisahnya. Ya. Dan sampai jumpa teman-teman. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!